Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, salah seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah bin Abi Amir. Kita mengenal dalam sejarah itu Hanzalah bin Abi Amir ini saat menjadi syahid atau meninggal dunia di peperangan Uhud itu, Rasulullah menyebut jenazahnya dimandikan malaikat. Laqad ra'aitul malaika tugassilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku melihat jenazahnya Hanzalah bin Abi Amir ini dimandikan oleh malaikat. Hanzalah bin Abi Amir ini adalah seorang putra dari seorang pendeta namanya Abi Amir. Waktu perang Uhud, ayahnya ini, yaitu Abi Amir ini, berada di barisan pasukan kaum musyrikin ya, pada waktu perang Uhud, sedangkan Hanzalah di pasukan kaum muslimin. Jadi berhadap-hadapan antara seorang anak dan ayah ya. Pada waktu Fathu Makkah pun Abi Amir ini, ayah dari Hanzalah ini, tidak masuk Islam, tidak memeluk Islam, malah dia lari ke Romawi dan dia meninggal di sana. Sedangkan Hanzalah ini, putranya ini sudah masuk Islam dan syahid pada waktu perang Uhud. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada saat perang Uhud itu Hanzalah ini sudah hampir membunuh Abu Sufyan, sudah dalam keadaan lemah, sudah hampir dibunuh gitu. Tapi tiba-tiba kemudian Hanzalah ini ditikam dari belakang oleh Shaddad bin Al-Aswad, sehingga kemudian tidak jadi sampai membunuh Abu Sufyan, dan dia gugur menjadi syahid pada saat perang Uhud itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laqad ra'aitul malaikata tugassiluhu. Aku melihat jenazahnya Hanzalah bin Abi Amir ini dimandikan oleh malaikat. Tentu sesuatu yang luar biasa buat kita. Rasulullah melihat bahwa jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Nah, disebutkan dalam beberapa kitab itu bahwa riwayat tentang dimandikannya Hanzalah oleh malaikat itu disebabkan pada saat Hanzalah ini junub, ketika ditanyakan pada istrinya, ketika ada seruan panggilan jihad, perang, waktu itu perang Uhud, maka lalu kemudian Hanzalah ini tanpa berpikir panjang, lalu dia kemudian berangkat untuk ikut dalam jihad itu. Padahal kata istrinya, dia itu berada dalam keadaan junub. Dan dalam riwayat lain disebutkan Hanzalah ini sempat dikasih air saja, dikasih air di kepalanya oleh istrinya sebagai sebuah simbol. Lalu kemudian dia berangkat untuk melaksanakan perang Uhud itu. Itulah indahnya bagaimana para sahabat itu berpikir tentang mendahulukan apapun segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Panggilan jihad yang kemudian
waktu itu langsung disambut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin belum ada panggilan jihad itu. Belum ada panggilan untuk perang. Tetapi paling tidak ada panggilan azan. Panggilan azan, Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka kita harus sambut itu. Dan bagian dari usaha-usaha yang kita lakukan pada saat ada panggilan azan itu, doa di antara azan dan iqamah itu adalah memohon kepada Allah keselamatan. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada waktu di mana kemudian ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa antara azan dan iqamah. Saat ditanya oleh para sahabat, apa yang akan kami minta ya Rasulullah antara azan dan iqamah itu, maka lalu kemudian Rasulullah menjawab, salul afiyah, mintalah antara azan dan iqamah itu keafiatan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara doa yang kita minta antara azan dan iqamah, meminta al-afiyah. Mungkin di antara doa yang bisa kita baca adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwah wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati. Allahumma fatmin baina yadayya wa min khalfi wa yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzabika an uqtali min tahti. Itu di antara doa yang kita minta kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat. Meminta kepada Allah maaf, meminta keselamatan pada Allah tentang urusan agama kita yang mungkin masih belum sempurna. Salat kita, puasa kita, perilaku-perilaku keagamaan kita yang minta maaf kepada Allah masih belum sempurna. Urusan agama kita, urusan keduniaan kita, mungkin masih ada hal-hal yang tidak baik dalam perilaku kehidupan kita di dunia ini. Wa ahli, dan urusan keluarga kita, mungkin kita masih suka membentak istri kita, melawan suami kita, memukul anak kita. Ada banyak urusan di keluarga kita yang masih belum sempurna, maka lalu minta maaf kepada Allah. Urusan agama, urusan keluarga, urusan dunia kita yang mungkin masih ada harta-harta yang tidak baik, meminta kepada Allah untuk dimaafkan. Lalu kemudian memohon kepada Allah tutup aib-aib dan kesalahan kita. Lalu memohon kepada Allah agar diberi rasa nyaman di hati kita untuk tidak terlalu takut cemas terhadap masa depan kita, dan memohon kepada Allah kita dijaga dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Kita memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Saat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk membiasakan diri saat ada panggilan itu untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan tentu yang kita lakukan adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan. Teruslah bermohon kepada Allah untuk memohon ampunan kepada Allah. Jadi mungkin tidak seperti Hanzalah bin Abi Amir ini yang langsung menyambut panggilan Allah jihad itu langsung datang, karena kita mungkin sedang berada dalam kondisi yang tidak sedang itu. Tetapi paling tidak berlatih ketika ada panggilan Allah, panggilan azan, untuk kita penuhi itu. Lalu kemudian kita terus beristighfar kepada Allah
atas dosa-dosa dan kesalahan yang masih kita perbuat. Jemaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara istighfar atau induk istighfar yang penting dan perlu kita baca setiap hari dan tidak boleh kita tinggalkan, karena akan ada kerugian besar kalau kita tidak membaca Sayyidul Istighfar itu. Berdasarkan riwayat dari Shaddad bin Aus, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul Istighfar ayyakul al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla yumsiya fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah. Dari Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Sayyidul Istighfar adalah seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang mengucapkan itu di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu dia meninggal sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Jadi hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Hakim. Dan dalam riwayat At-Tirmizi itu dengan lafaz awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala adulluka ala sayyidil istighfar, maukah aku tunjukkan kepadamu induknya istighfar itu. Kalau Imam Bukhari itu memasukkan hadis ini dalam bab istighfar yang paling utama. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu menganggap bahwa lafaz istighfar ini Allahumma anta rabbi dan seterusnya itu adalah lafaz istighfar yang terbaik, karena kandungan di zikiran ini atau doa ini memang layak disebut sebagai Sayyidul Istighfar, induknya istighfar atau penghulunya istighfar, sebagaimana yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan lafaz istighfar ini dengan Sayyidul Istighfar karena terkandung dalam hadis ini makna pertaubatan, makna merendahkan diri di hadapan Allah, dan itu tidak terdapat dalam hadis-hadis taubat lainnya. Makanya dalam kitab Fathul Bari itu mengutip pendapat dari Imam At-Tibi bahwa lafaz doa atau zikir ini mengandung makna taubat secara menyeluruh, maka dipakailah dengan istilah Sayyidul Istighfar, yang artinya induk atau pimpinan yang dituju dalam semua keperluan dan semua urusan kembalinya kita kepada Allah dalam pertaubatan. Maka amat sangat rugi bila tidak membaca doa atau zikiran ini paling tidak 2 kali sehari, di waktu pagi dan di waktu petang. Karena keutamaannya sudah disebut, diantaranya adalah
akan menjadi penghuni surga bagi yang membacanya dengan penuh keyakinan. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa kalimat istighfar ini merupakan kalimat yang berisi permohonan ampunan kepada Allah dan juga pertaubatan kepada Allah. Juga kita pahami bersama bahwa kita tidak ada yang terluput dari dosa dan kesalahan itu. Maka paling tidak penting untuk kita pahami bersama apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu yang menyatakan la kabirata ma'a istighfar wala saghirata ma'a israr. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat, dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau kemudian dikerjakan terus menerus. Para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada manusia itu dua. Yang pertama, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah istighfar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka berarti masih tinggal satu, yaitu istighfar. Karena itu menjadi pengaman dari murka dan kemudian marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat misalnya salah satu peredam murka Allah itu adalah banyaknya hamba-hamba Allah yang beristighfar di malam hari, di waktu sahar, yang dalam Al-Quran disebut wabil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 18. Di waktu sahar mereka kemudian membaca istighfar. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Baihaqi itu dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ta'ala yaqulu inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaba fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi anhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku hendak memberikan azab terhadap penghuni bumi itu, tetapi saat aku menyaksikan orang-orang yang menyemarakkan rumah-rumahku, masih ada orang-orang yang ke masjid, masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid, masih ada orang-orang yang kemudian menyemarakkan kegiatan ibadah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Lalu kemudian aku lihat orang yang saling menyayangi karena aku, kata Allah. Dan lalu kemudian aku melihat ada orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahar, maka aku alihkan siksa dan azab itu dari mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, beliau terbiasa dan membiasakan diri membaca istighfar 70 kali sampai 100 kali. Dalam satu riwayat disebutkan 70 kali dan di riwayat lain itu 100 kali. Kita lihat misalnya beberapa redaksi istighfar itu menurut beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat dari Abu Hurairah. Riwayat dari Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Jadi redaksi istighfarnya itu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu 70 kali. Itu menurut riwayat dari Abu Hurairah. Kemudian
Riwayat dari Al-Asghar bin Yasar Al-Muzanni itu, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dan sesungguhnya aku benar-benar beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Jadi redaksinya menurut riwayat Al-Asghar bin Yasir ini astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Kemudian riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrah, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi redaksi istighfar, kalimat istighfar riwayat Ibnu Umar itu adalah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca 100 kali. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubuhu wa in kanat qad farra minaz zahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kelima, riwayat dari Syaddad bin Aus tadi yang kita sebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah beberapa redaksi kalimat istighfar menurut beberapa riwayat. Jadi boleh membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh juga dengan rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan biasanya kalimat istighfar yang ini biasanya dibaca pada saat selesai kita melaksanakan salat duha. Jadi kita baca 100 kali ya. Kita baca 100 kali memohon kepada Allah dengan kalimat redaksi istighfar seperti ini. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud boleh kita juga baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu dalam segala kegiatan pun, dalam salat pun, selesai majelis pun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya membaca di antara redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita ruku dan sujud, boleh dengan membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bahkan saat menutup majelis pun, majelis kebaikan seperti ini, majelis taklim seperti ini pun, selesai kita pun membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu luar biasa. Majelis yang mulia saja itu masih beristighfar kepada Allah. Mungkin dalam majelis itu masih ada kesalahan yang terjadi, maka kita memohon kepada Allah, memohon ampunan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, yang perlu dan penting kita pahami, pertama bahwa lafaz, kalimat, zikir atau doa yang kita baca tadi itu, yang kita sampaikan tadi itu merupakan sebuah permohonan ampunan kepada Allah, pertaubatan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a wa astaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan, dosa di waktu malam, di waktu siang, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim.
Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu, orang bertakwa pun kadang-kadang berbuat salah. Maka lalu kemudian karakter orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam Quran surat Ali Imran 135 itu. Jadi orang bertakwa pun karakternya ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau kemudian menzalimi dirinya sendiri, maka dia ingat pada Allah dan beristighfar, memohon ampun pada Allah dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Di dalam riwayat yang lain kemudian disebutkan, di dalam firman Allah yang lain disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kita disuruh untuk tidak putus asa dari dosa dan kesalahan yang dilakukan, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada kisah yang menarik yang ada dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah itu. Syekh Al-Usfuri itu saat menjelaskan tentang hadis yang bercerita tentang bagaimana kemudian Allah mengampuni dosa seorang hamba itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang meninggal. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang laki-laki yang meninggal, tidak ada yang ngurus, karena orang ini dilihat orang kayak orang fasik gitu. Jadi tidak ada yang ngurus, tidak ada yang mengkafani, mensalatkan. Semua orang nggak ngurus orang ini. Lalu kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat jenazah ini, ya. Karena ini perintah dari Allah. Lalu kemudian Nabi Musa mencari tempat yang kemudian ditunjukkan oleh Allah itu tentang jenazah laki-laki yang nggak diurus karena dia orang, kelihatannya dia orang fasik, orang banyak dosa, banyak maksiat. Jadi tidak ada yang mau ngurus. Lalu ketika Nabi Musa tanya kepada beberapa orang dengan beberapa tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah, alamatnya ini siapa-siapa, semua orang menyaksikan, ya dia orang apa itu, biarlah, tidak usah diurus gitu bahasanya. Semua orang menyaksikan bahwa jenazah itu adalah jenazah yang tidak baik. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku diperintahkan untuk mengurus jenazah ini yang orang-orang semuanya sudah tidak suka, dia orang nggak baik, dia banyak maksiat, banyak dosa. Lalu kemudian Nabi Musa juga mengatakan kepada Allah, fa anta a'lam minhum bis sana'i wat tasbih. Allah menjawab, benar engkau Musa apa yang dikatakan mereka tentang orang itu, tetapi ketahuilah, kata Allah, saat orang itu mau mati, saat orang itu mau meninggal, dia berkata kepadaku, kata Allah, dia berkata kepadaku, apa yang dikatakan oleh orang itu sebelum meninggal? Dia mengatakan, ya Rabb, engkau mengetahui aku ini banyak maksiat, sedangkan hatiku sesungguhnya, hatiku itu sebenarnya tidak suka berbuat maksiat itu. Aku melakukan itu karena ada 3 sebab yang berkumpul pada diriku, yaitu nafsu, teman yang buruk, dan iblis laknatullah. Engkau mengetahui apa yang aku lakukan, ya Allah, maka ampunilah aku. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli. Jadi orang ini sebelum mati dia menyatakan, sebenarnya hatiku tidak suka berbuat maksiat itu, tetapi terkumpul di dalam hatiku kekuatan nafsu, teman-teman yang jelek,
lalu kemudian setan yang menggoda aku. Kemudian orang ini mengatakan lagi kepada Allah, itu yang kemudian disampaikan Allah kepada Nabi Musa. Orang ini berkata lagi, ya Rabb, engkau tahu aku bermaksiat, sedangkan tempatku bersama berkumpul dengan orang-orang fasik, aku berkumpul dengan teman-teman yang jelek semuanya. Tetapi sesungguhnya aku lebih suka berkumpul dengan orang-orang saleh daripada mereka. Itu yang kemudian diucapkan oleh orang itu. Kemudian yang ketiga kata Allah kepada Nabi Musa, orang ini sebelum mati mengatakan, ya Rabb, engkau mengetahui bahwa orang-orang saleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik, sehingga saat aku bertemu keduanya, aku lebih mengutamakan orang-orang yang saleh ini. Ya Rabb, faghfirli, Allahumma innaka ta'lam minni ma aqulu, farhamni wa tajawazna anni. Ya Rabb, ampuni aku, engkau mengetahui apa yang aku katakan, maka kasihanilah aku, maafkan aku. Lalu kemudian Allah mengampuni orang ini. Itulah 3 alasan kenapa kemudian Allah menyuruh Nabi Musa mengurus orang ini. Lalu kemudian Nabi Musa mengurus orang ini sampai kemudian dikafani, diurus seperti jenazah layaknya, lalu kemudian dikuburkan. Karena Allah Maha Pengampun. Di titik terakhir itu saja, di titik terakhir itu saja, lalu kemudian Allah masih memberikan ampunan pada saat orang ini mau meminta ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat yang dilakukan. Sehingga itulah kemudian ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu dalam kitab At-Thariq Ilallahnya saat membahas apakah istighfar yang kita lakukan itu masih bermanfaat atau tidak, padahal kita melakukan maksiat dan dosa. Apakah ada gunanya kita beristighfar padahal kita masih melakukan dosa dan maksiat? Maka disebutkan dalam kitab At-Thariq Ilallahnya Syekh Yusuf Qaradawi itu ada 3 macam jawaban ulama tentang itu. Yang pertama, bahwa istighfar yang kita baca itu masih punya manfaat secara mutlak walaupun kita melakukan dosa dan kesalahan. Ada ulama mengatakan tetaplah engkau istighfar walaupun masih juga melakukan dosa, karena iblis itu menginginkan engkau meremehkan kalimat istighfar itu sampai kamu mati. Jadi karena memang setan iblis itu tidak mau kita beristighfar itu, maka walaupun masih melakukan dosa dan maksiat, istighfar itu masih bermanfaat. Kalimat istighfar itu masih bermanfaat secara mutlak. Itu kata pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua menyatakan kalau kita baca istighfar tapi masih melakukan dosa dan kesalahan yang sama, maka itu tidak ada manfaatnya secara mutlak. Kenapa? Karena dia seolah-olah memperolok-olok Allah. Dia melakukan kesalahan, istighfar, melakukan kesalahan, istighfar lagi, seolah-olah memperolok-olok Allah kalau itu dosa dan kesalahan yang dilakukan yang sama. Maka kemudian sampai ada pendapat yang menyebutkan al-istighfar yahtaju ilal istighfar. Ada istighfar yang harus diistighfari, ada kalimat istighfar yang harus diistighfari, ada istighfar yang harus diistighfari. Maksudnya bagaimana? Ada orang berbuat salah lalu istighfar, tapi dia berbuat salah lagi, berarti kan istighfarnya itu bohongan. Maka istighfar yang harus diistighfari. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa istighfar yang dibaca padahal dia masih berbuat maksiat dan dosa yang sama itu masih ada manfaatnya walaupun tidak mutlak. Jadi tidak seperti pendapat yang pertama. Tetapi ketahuilah pada saat kita beristighfar itu, lakukan ketika membacanya dengan kesungguhan, meminta ampun pada Allah dan jujur kepada Allah, berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri kajian kita kali ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa
tidak hanya ucapan istighfar yang kita sampaikan kepada Allah itu sebagai bentuk permohonan ampun dan pertaubatan kepada Allah atas dosa dan kesalahan, dan mungkin juga persoalan-persoalan yang kita akui di hadapan Allah, tetapi ketahuilah bahwa istighfar itu sungguh akan banyak memberi manfaat kalau kita baca setiap hari minimal 70 kali atau 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin farha wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitan dengan jalan keluar. Siapa yang biasa membaca dan melazimkan istighfar, kalau dia berada dalam kesedihan, nanti Allah akan rubah kondisi kesedihannya dengan keceriaan, dan Allah juga akan memberikan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan ada ulama yang menyatakan sederhananya, la tufakkir katsira bal istaghfir katsira. Fallahu yaftahu bil istighfari abwaba la tuftahu bit tafkir. Ini amat sangat luar biasa ungkapan dari ulama ini. Jangan terlalu banyak mikir, gak usah banyak mikir, tetapi perbanyaklah istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah akan membuka berbagai pintu keluar dari persoalan-persoalanmu yang tidak bisa dibuka hanya dengan banyak berpikir atau mikir. Inilah hal yang kemudian menarik untuk kita perhatikan. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikinnya itu, hakikat istighfar sebagai permohonan ampunan adalah agar dijaga dari efek keburukan dosa yang mungkin kita lakukan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.